Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Saya sendiri Siti Aisyah sebagai pemateri pertama dan teman kelompok saya Alif Saldi sebagai pemateri kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami membacakan materi kami yang berjudul Akhlak menurut Ali Syariati, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Akhlak atau Etika. Biografi Ali Syariati. Ali Syariati dilahirkan di Mazinan, dekat kota Sabzibar, tepi gurun pasir dengan nama Ali Syariati Mazinan. Mazinan merupakan salah satu wilayah dalam provinsi Kuzaran, negeri Iran. Namanya pernah diganti dengan identitas lain untuk menghindari pencarian pihak intelijen yang mencatat nama Syariati sebagai tokoh yang menentang pemerintahan. Syariati adalah anak pertama dari pasangan Muhammad Taqi dan Zahra yang dilahirkan pada tanggal 24 November 1933. Ayahnya menekuni profesi sebagai seorang guru di sekolah dasar studi keagamaan yang bernama Syarafat. Syariati lahir dari keluarga yang taat beragama, terhormat, dan selalu menjalankan ritual agama dengan baik. Bagi keluarga Syariati, Islam lebih dari agama yang membahas tentang doktrin, sosial, dan filsafat yang relevan dengan zaman modern. Bukan hanya keyakinan masa lalu yang bersifat personal serta memikirkan diri sendiri. Ali Syariati memulai pendidikan pertama di sekolah dasar milik swasta tempat ayahnya mengajar. Masa belajar dilalui dengan penuh kecemerlangan dan prestasi yang luar biasa. Karena Syariati adalah anak yang rajin membaca dan seorang anak yang senang melakukan aktivitas berpikir. Meskipun Syariati tidak suka diatur, itu tidak berarti Syariati menjadi anak yang nakal dan malas. Sebaliknya, sejak masa kanak-kanak, waktunya dihabiskan untuk membaca buku-buku dalam berbagai disiplin ilmu. Baik sastra, filsafat, sosial, dan keagamaan. Maka tidak heran ketika menginjak masa remaja, Syariati telah membaca 2000 koleksi buku yang ada di perpustakaan pribadi ayahnya. Setelah menamatkan sekolahnya pada tahun 1959, Ali Syariati memperoleh beasiswa belajar di Universitas di Paris. Pada saat belajar di Paris, Ali Syariati mulai berkenalan dan belajar dengan tokoh-tokoh intelektual barat yang kemudian memberi pengaruh yang cukup kuat pada tipe berpikir Ali Syariati. Ali Syariati menyelesaikan studi selama 5 tahun dan memperoleh gelar doktor di bidang sosiologi dan kembali ke Iran pada tahun 1963. Sesampai di Iran, Ali Syariati tidak langsung mengajar di Universitas di Mashhad, tetapi harus menunggu selama 2 tahun untuk diterima sebagai dosen di sana. Pertemuan Ali Syariati di kelas disambut dengan antusias dan heroik oleh mahasiswa, karena Ali Syariati datang dengan metode baru yang kritis dan penuh perubahan. Sikapnya yang kritis terhadap kebijakan pemerintah membuat Ali harus menjalani hidup harus di penjara. Apalagi sikap kritisnya yang mampu membangun semangat pemuda melawan pemerintahan Shah Reza Pahlavi yang dianggap menyimpang dari keadilan. Bukan saja di penjara, tapi Ali Syariati telah ditargetkan untuk dibunuh. Maka pada tanggal 16 Mei 1977, ketika Ali Syariati menuju London untuk menjauh dari negeri Iran, pada intelijen telah lebih dulu mencium keberadaan Ali Syariati. Maka pada tanggal 19 Juni 1977, Ali Syariati dibunuh secara misterius dan jenazahnya ditemukan di lantai tempat dirinya menginap di Southampton, Inggris. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Alif Saldi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu akhlak menurut Ali Syariati. Ali Syariati tidak pernah menggagas pemikirannya tentang akhlak atau etika secara utuh dalam bentuk tulisan atau ceramah.
tetapi berbagai kritiknya terhadap filsafat Barat, termasuk etika, secara implisit mengandung pemikirannya tentang etika dan akhlak. Beberapa pemikirannya yang sebagian besar digunakan secara praksis untuk menggerakkan revolusi Iran juga mengandung sebuah implikasi tindakan etis tertentu. Pemikiran filosofinya di bidang ontologi dan metafisika sebenarnya juga mengandung ajarannya tentang etika dan akhlak. Menurut Ali Shariati, manusia adalah makhluk dua dimensi, yaitu unsur roh Tuhan dan tanah lumpur. Keduanya saling bertempur. Roh Tuhan ingin selalu menjadi insan menuju Tuhan, yaitu berakhlak seperti akhlak Tuhan. Tetapi unsur tanah lumpur selalu menghalanginya. Pertempuran di dalam diri manusia ini selalu terjadi, dan jika roh menang, malah manusia menjadi manusia ideal. Tanah lumpur ini adalah penjara ego, yaitu penjara psikologis yang menghalangi insan menuju Tuhan. Tuhan adalah tujuan akhir manusia yang selalu berubah dan bergerak dinamis. Pada akhirnya, manusia tidak akan pernah menuju Tuhan, tetapi selalu menghampirinya. Proses ini terus-menerus menghasilkan tindakan moral atau akhlak yang menilai tindakan moral Tuhan. Inti dari akhlak etika Ali Shariati mempunyai upaya humanisme, yaitu menjadikan manusia menjadi manusia yang sesungguhnya. Manusia menurut Ali Shariati adalah makhluk yang mempunyai dimensi ganda, yaitu unsur lempung dan unsur ruh Tuhan. Kedua unsur ini saling tarik-menarik, sehingga manusia harus menentukan pilihannya sendiri. Jika ia jatuh pada unsur lempung, maka ia disebut bashar. Maksudnya, ia hanya sekedar makhluk saja, sedangkan ketika unsur ruh Tuhan cenderung dalam dirinya, maka ia disebut insan. Namun, dalam perjalanan manusia bashar menuju manusia insan harus melewati berbagai macam hambatan yang ada dengan dibekali tiga sifat ilahiyah. Setelah manusia mencapai tingkatan insan, maka ia akan berakhlak menyerupai akhlak Tuhan. Ada sifat-sifat ilahiyah diantaranya, yaitu yang pertama kesadaran diri, yaitu sifat ini menuntun manusia untuk memilih dan kemudian menolongnya untuk mencipta sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada di alam semesta. Yang kedua, kemauan bebas, yaitu manusia adalah satu-satunya makhluk yang bebas untuk memilih bagi dirinya. Kemampuan dan kebebasan berkehendak ini menolong manusia mencapai taraf tertinggi dari proses menjadi manusia. Dengan karakteristik ini manusia bisa memilih untuk berbuat baik atau jahat, rasional atau irasional, dan sebagainya. Yang ketiga, kreativitas, yaitu manusia bukanlah sekedar makhluk pembuat alam, tetapi ia mencipta dan membuat barang-barang yang belum ada di alam. Manusia sadar bahwa dirinya memerlukan hal-hal yang sebelumnya tidak disediakan oleh alam, karena itu dirinya membuat sendiri benda-benda guna memenuhi kebutuhannya. Menurut Ali Shariati, seni demi seni mengagungkan seni dan ilmu demi ilmu memuja-muja ilmu. Begitu pula agama demi agama juga memuji-muji agama, yang implikasinya justru menjadi sarana untuk merusak kebenaran dan tujuan-tujuan agama yang hakiki. Ditambahkan lagi bahwa sebagai akibat dari pemujaan agama secara demagogis dan dibalik kesamarakan keagungan yang palsu, kebenaran dan ruh agama pun mati. Seperti matinya esensi seni dan ilmu. Itulah sebabnya dalam anjuran Ali Shariati bahwa manusia harus menyadari keberagamannya tidak akan membuahkan apa-apa di mata Tuhan kalau hanya sekedar untuk memuji Tuhan. Dalam kekagumannya, Ali Shariati semakin menggunakan bahwa orang beragama tidak untuk agamanya itu sendiri. Begitu pula dengan teologi, ia tidak berhenti untuk memuji Tuhan saja, melainkan bahwa agama merupakan sarana untuk memanusiakan manusia. Sosiologi Ali Shariati dalam sosiologi adalah sosiologi yang praktis, yang berpihak pada nilai dan bervisi perubahan, seperti dikutip Amin Rais dalam buku Rahmat Kadwi Susilo Suros Irfani, dosen Universitas Syiraz, menyatakan bahwa yang dilakukan Ali Shariati sama dengan yang dilakukan Nabi. Nabi mendorong perjuangan sosial politik dalam suatu paradigma ideologi yang jelas. Kelas Islam revolusioner yang disuarakan oleh Ali Shariati menuntut revisi dasar-dasar teori
sosial barat yang selalu memandang sebelah mata peran agama dan menggerakkan perubahan pada tatanan sosial, terlebih setelah dunia menyaksikan sendiri kegemilangan revolusi Islam Iran pada 1979. Menurut Ali Syariati bahwa yang menyebabkan perubahan sosial dan perkembangan dan masyarakat tidak terjadi secara kebetulan, tetapi disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, manusia, yang kedua, munculnya ide dan gagasan lain, yang ketiga, karena nilai-nilai yang dianut masyarakat dalam ajaran Islam. Pribadi Nabi Muhammad yang dapat memahami wahyu Allah, karena itu dia berhasil merubah tatanan masyarakat yang dahulunya menyembah berhala menuju tauhid, akhlak yang buruk seperti membunuh anak perempuan, berjudi, minum minuman keras, dan merendahkan martabat manusia menuju akhlak Islam. Juga menurut Ali Syariati, ada 5 faktor yang menentukan kepribadian manusia. Yang pertama, faktor ibu yang membentuk struktur jasmani dan rohani anak. Yang kedua, ayah sebagai faktor pembentuk karakter anak. Yang ketiga, sekolah pendidikan. Yang keempat, masyarakat dan lingkungan sosial. Yang kelima, pengaruh kebudayaan yang mengglobal menembus seluruh lapisan masyarakat. Itulah pemaparan makalah dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu ta'ala sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.